Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pembimbing mata kuliah pendidikan masyarakat, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Selanjutnya kami akan mempresentasikan pendidikan non-formal yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Kami dari kelompok akan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Yulia Dinda Puspita dengan NIM 21003009. Yang kedua, ada Mahfudin Subehi dengan NIM 21003209. Dan pemateri yang ketiga, ada Nurul Akla dengan NIM 21003042. Selanjutnya, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri tentang pengertian pendidikan terstruktur, terprogram, dan terencana adalah proses pembelajaran yang mengembangkan kemandirian belajar peserta didik, peran guru sebagai fasilitator, dan teman belajar. Pembelajaran terstruktur merupakan proses pembelajaran yang dimulai dengan membuka pembelajaran dengan menyampaikan kata kunci tujuan yang ingin dicapai, memaparkan isi, dan diakhiri dengan memberikan soal-soal atau tugas kepada siswa. Pendidikan terstruktur, terprogram, dan terencana merujuk pada pendekatan pendidikan yang disusun secara sistematis dan tujuan untuk mencapai hasil yang tertentu. Berikut adalah salah satu pengertiannya. Pendidikan terstruktur ialah pendidikan yang memiliki kerangka atau struktur yang jelas. Ini mencakup rencana pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dengan tujuan tertentu. Pendidikan terstruktur memiliki kurikulum, kurikulum yang ditetapkan, dan seringkali melibatkan institusi pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan terprogram adalah pendidikan yang mengacu pada adanya rencana pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ini mencakup perencanaan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Pendidikan terprogram biasanya mengikuti serangkaian langkah atau tahap yang harus diikuti oleh siswa untuk mencapai kompetisi atau hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pendidikan terencana. Pendidikan terencana adalah pendidikan yang dirancang dengan tujuan dan perencanaan yang matang. Ini melibatkan pemikiran mendalam tentang tujuan akhir dari pendidikan tersebut, serta strategi untuk mencapai pendidikan itu. Pendidikan terencana seringkali mempertimbangkan berbagai faktor seperti sumber daya, jadwal, dan evaluasi progres. Dari ketiga pendidikan di atas adalah pendidikan itu sangat penting dalam konteks pendidikan formal ataupun non-formal untuk memastikan bahwa siswa atau peserta didik mendapatkan manfaat maksimal dalam pembelajaran, dalam pengalaman belajar mereka. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang kedua tentang bentuk masyarakat yang terstruktur, program, dan terencana akan disampaikan oleh Mahfudin Subehi. Kepada Mahfudin, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Yang dimana pendidikan masyarakat terstruktur, terprogram, dan terencana ini ada beberapa. Yang pertama itu ada pendidikan kecakapan hidup, yang dimana pendidikan kecakapan hidup ini adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperoleh oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup untuk menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan di masa datang. Lanjut, yang kedua yaitu ada pendidikan anak usia dini, di mana pendidikan ini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Lanjut yang ketiga, ada pendidikan kepemudaan pendidik, yang dimana untuk memahami kebutuhan para remaja atau pemuda. Dengan adanya pelatihan kepemudaan ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangkaian meningkatkan kualitas dan pengembangan potensi diri. Lanjut ke pendidikan pemberdayaan perempuan, yang dimana pendidikan ini bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya, ialah untuk meningkatkan kualitas perempuan, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Lanjut pendidikan keaksaraan, yang dimana jenis pendidikan ini berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca dan menulis. Dalam program ini dikenal istilah pemberantasan buta huruf atau PBA. Sekarang program keaksaraan ini terkenal dengan istilah kursus pengetahuan dasar, disingkat KPD. Targetnya ialah terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta pengetahuan umum, dan buta bahasa Indonesia. Lanjut ke pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, yang dimana pendidikan ini cenderung kepada program-program yang bersifat aplikatif untuk menambah atau memperdalam keterampilan-keterampilan baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kerja. Lanjut yang terakhir itu ada pendidikan kesetaraan program, yang dimana pendidikan ini masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya seperti pendidikan formal. Biasanya dalam hal ini adanya paket A untuk SD, paket B untuk SLTP atau SMP, dan paket C untuk SLTA atau SMA. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bentuk-bentuk pendidikan terprogram, terstruktur, dan terencana. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mahfudin Subhi yang telah menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Materi selanjutnya adalah tujuan pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, dan terencana akan disampaikan oleh Nurul Akla. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tujuan pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Tujuan pendidikan luar sekolah sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak menentu memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan sekolah, umumnya pada sekolah dasar. Program pendidikan ini sering diselenggarakan di daerah-daerah terpencil atau daerah yang disebut kantong terasing yang belum memiliki sekolah dasar pendidikan. Pendidikan luar sekolah sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar seperti peserta didik yang ingin memperdalam materi pembelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah. Kegiatan belajar tambahan ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menggunakan ruang kelas di sekolah yang bersangkutan atau tempat lain. Materi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan para siswa, para pendidik pada umumnya. Pada umumnya guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan atau sumber lainnya. Yang kedua, alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pembelajaran yang telah diperolehnya. Kebutuhan seperti apa? Yang pertama itu memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh untuk melanjutkan studi ke yang tinggi.
Kebutuhan ini biasanya dilakukan melalui bimbingan studi, bimbingan tes, kursus-kursus, dan kelompok belajar. Yang kedua, penambahan pengetahuan tentang materi belajar yang dirasakan penting sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Kebutuhan ini dilakukan melalui kursus-kursus, diskusi, seminar, lokal karya, penelitian, dan studi perpustakaan. Yang terakhir yaitu mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat. Upaya ini dikaitkan dengan keterampilan kerja dan berusaha. Baiklah moderator, mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Akbar yang telah menjelaskan tentang tujuan pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang. Kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.